Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, Shalom dan salam damai. Selamat mengikuti di dalam firman Tuhan pada hari ini. Semoga apapun yang kita dengar dan kita lihat, pelajari pada hari ini, semuanya memberikan kekuatan bagi kita. Mari berdoa. Tuhan, berkatilah kami saat mendengar firman ini menjadi nasihat bagi diri kami masing-masing di dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara, pada hari ini firman Tuhan berjudul Kesilapan Yehuda, Mei 19. Kejadian 38 ayat 1. Pada waktu itu Yehuda meninggalkan saudara-saudaranya dan menumpang pada seorang Abu Dalam yang bernama Haira. Saudara-saudara, apa yang kita mau pelajari melalui ayat ini? Dikatakan bahwa sebaik saja peristiwa penjualan Yusuf kepada orang Midian diselesaikan, ayat seterusnya menunjukkan kepada kita Yehuda meninggalkan rumah dan akan tinggal dengan seorang yang bernama Haira. Kita tidak diberi sebab mengapa dia berpisah daripada keluarganya, tetapi ada kemungkinan Yehuda hilang kuasa dan pengaruh terhadap adik-beradiknya lelaki karena peristiwa yang berkaitan dengan Yusuf, atau dia tidak tahan lagi melihat bapaknya Yakub menderita selepas kehilangan Yusuf. Apakah kita pernah mendengar kisah ini? Bagaimana kisah selanjutnya daripada Yehuda? Daripada situ Yehuda membuat beberapa siri keputusan buruk yang membuatnya menderita. Walaupun pada akhirnya dia keluar dengan tabah dan dengan misi yang luhur, mari lihat beberapa masalah yang terjadi kepada Yehuda. Apakah ini? Pertama, dia menjadi kawan Haira, orang Adulam, seorang Kanaan dengan nilai dan falsafah yang bertentangan dengan Tuhan, Abraham, Ishak, dan Yakub. Kedua, dia mengawini seorang wanita yang tidak disebut namanya, anak perempuan orang Kanaan lain, Shua, yang pernah mengunjunginya Haira dan yang kita hanya tahu kewarganegaraannya. Pemilihan seorang Kanaan sebagai istri tidak boleh diterima di bawah hukum ilahi. Kejadian 9 ayat 25. Dan seterusnya yang ketiga. Daripada penyatuan itu, 3 anak lelaki dilahirkan, Onan, Shela. Keempat, istri Yehuda meninggal dunia yang tidak disangka-sangka. Kelima, anak sulungnya mengawini Tamar dan tidak lama selepas itu dia dibunuh oleh Tuhan karena kejahatannya. Yang keenam, anak keduanya Onan menolak daripada memberikan zuriat untuk abangnya yang telah mati dan Tuhan juga mengambil nyawanya. Saudara-saudara yang ketujuh, Balu ialah Tamar. Balu yaitu Tamar sadar bahwa bapak mertuanya enggan memberikan anak ketiganya untuk dilahirkan zuriat. Lalu dia merancang supaya Yehuda sendiri menjadi bapak kepada keturunannya. Yehuda terperangkap dalam perangkap dan akhirnya menjadi bapak kepada anak kembar Perez dan Zerah. Saudara-saudara, beginilah yang terjadi dengan Yehuda. Kesilapan demi kesilapan, kesalahan yang dia lakukan dalam keturunan-keturunan dan juga keluarganya. Kehidupan Yehuda menjadi kacau balau dan nampaknya mustahil baginya untuk keluar daripada keadaan ini. Istri dan anak-anaknya, lelaki telah mati, keturunan sumbang muharam dan hubungan bapa mertua dan menantu perempuan yang patut dibunuh. Imamat 20 ayat 12. Semua kisah ini menunjukkan bahwa kesilapan kesalahan yang sudah terjadi. Walau bagaimanapun, keputusan yang penting membuatkan kehidupannya berubah. Dia mengaku kesilapannya, Kejadian 38 ayat 26, dan kembali ke landasan yang betul. Ini membolehkan Tuhan mengambil tindakan dan membimbing hidupnya dengan membawanya kembali kepada keluarganya dan menjadi salah seorang anak laki Yakub yang paling terkemuka. Saudara-saudara yang terkasih, pelajaran hari ini mengatakan kepada kita bahwa walau apa saja kesalahan, kesilapan kita, masa lalu kita, apabila kita datang kepada Tuhan dan menyerahkan dan meminta pengampunan daripada Tuhan, Tuhan dengan kasih-Nya akan memimpin kita ke jalan yang benar. Besarnya kesilapan kita tidak penting, karena
Sama seperti dalam kes Yehuda, Tuhan dengan sabar menunggu untuk mengisi hidup kita dengan berkat selagi kita mengakui kesilapan kita dan membiarkan Dia bertindak. Tuhan akan memimpin, Tuhan akan menuntun setiap perjalanan hidup kita kalau kita kembali kepada Dia dan tidak kepada jalan yang sudah rusak. Semoga kita diberkati dengan firman hari ini. Mari berdoa. Tuhan, puji syukur kepadamu. Engkau sudah memberkati kami dengan baik. Terima kasih Bapa, dalam namamu kami bersyukur. Amin.